warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Selamat sore Sobat Asa yang berada di rumah dan Sobat Asa yang berada di live streaming di Facebook Radio Asa FM. Selamat sore dan kembali lagi bersama dengan Lin Fauzia di edisi 21 Maret tahun 2023 hari Selasa di Bincang Sehat bersama dengan BSMI Kota Blitar. Dan Sobat Asa, Lin Fauzia nanti tidak sendiri ya. Sudah ada kakak cantik yang berada di samping Lin Fauzia yang akan menemani Sobat Asa sampai 1 jam ke depan ya. Sampai jam 4 sore dengan tema Bincang Sehat, pentingnya baby spa untuk bayi dan anak. Bersama dengan narasumber kita, ini Mbak atau Bunda. Bisa dipanggil Bunda bisa, kakak bisa, kakak saja. Kakak saja, ya. Enak ya. Soalnya hampir seusia nih kayaknya kita ya. Iya. Ada kakak 15, Dewi, NAMD Cup, CBTR, CBA, CBTAR. Gitu. Jadi ini walaupun sudah masih kakak-kakak ya, ini banyak banget ini embel-embelnya di belakang nama. Nanti bisa kita tanyakan ini apa saja dan juga tidak jauh dari tema kita. Nanti akan dibahas juga bagaimana pentingnya baby spa untuk bayi dan juga anak. Itu apa perbedaannya dan lain sebagainya. Jadi sebelum itu Lin Fauzia mau tanya dulu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita baru ketemu ya? Iya, baru pertama kali ketemu. Jadi kita mulai mungkin dari baby spa-nya. Ini kayaknya ya, buka sendiri ya menurut info. Iya, alhamdulillah. Ini buka baby spa ini saya sendiri yang mendirikan. Jadi baby spa-nya adalah baby spa Ar-Rahman Baby Spa. Ar-Rahman Baby Spa gitu ya. Jadi nanti akan lebih dalam lagi karena buka sendiri, usaha sendiri nanti. Iya, bismillah. Bismillah ya. Jadi tentang baby spa bayi dan juga anak. Mungkin kadang-kadang buat ibu-ibu itu masih awam juga karena baby spa ini kan boomingnya belakangan ini ya Mbak ya. Iya, sebenarnya sudah lama baby spa itu, tapi akhir-akhir ini ibu-ibu itu giat untuk membebaskan anaknya biar anaknya itu tidak rewel, mungkin nafsu makannya meningkat, kemudian banyak lagi manfaatnya dari baby spa itu. Jadi apakah terapi ya? Kalau kita ngomong terapi ya, bukan? Iya, bisa bilang kalau baby spa itu adalah terapi menggunakan sentuhan tangan ya Kak ya. Kemudian bisa jadi kalau terapi menggunakan tangan itu bayi bisa merasa lebih nyaman, merasa lebih rileks, seperti itu Kak. Jadi beda-beda lah yang diberikan kepada bayi sesuai dengan keinginan orang tuanya mungkin ya. Iya. Pengen kalau baby spa itu baby spa itu dibedakan menjadi beberapa ya Kak. Kalau baby spa itu satu paket komplit, yaitu baby massage atau pijat bayi, kemudian senam bayi atau baby gym, dan baby swim atau renang bayi. Nah, itu satu kesatuan yang dijadikan satu, namanya baby spa. Nah, tapi kalau misalnya klien minta yang baby massage saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa, atau baby swim aja. Iya, baby swim aja nggak apa-apa. Kalau anak, tadi kan ada baby spa, baby, bayi sama anak. Kalau anak mungkin tumbuh kembang dan lain sebagainya. Kalau anak itu dari usia berapa? Kalau anak, saya jelaskan dari awal ya. Kalau bayi itu dari usia 0 sampai 28 hari itu bayi baru lahir. Kemudian dari 1 bulan sampai usia 3 tahun. Saya kok jadi kakak itu seperti ini ya. Dari awal-awal itu jadi gimana gitu ya, masih pertama kali. Masih awal-awal ya Kak ya. Nanti tengah-tengah nanti biasa kok. Iya. Kalau bayi itu jadi usianya sampai usia 1 tahun, kemudian 1 sampai 3 tahun itu anak atau toddler. Iya. Kemudian kalau 5 sampai 10 tahun itu masuk ke kids gitu ya. Masih bisa masih masuk tempat saya. Masih masuk spa gitu ya. Iya, masih masuk.
Kalau untuk perawatan buat anak dan toddler itu apakah ada pembagiannya juga seperti baby atau sama saja? Sama saja, tapi yang membedakan itu kalau renangnya itu kalau di saya itu usia 4 bulan atau yang sudah bisa mengangkat kepala sampai usia 1,5 tahun. Kemudian selain itu ada sendiri yang toddlernya di kolamnya sendiri. Ada Tapi kolam untuk sendiri, ya. untuk saat ini saya masih belum ada. Oh gitu. Seperti itu. Jadi Ada sendiri kayak bermain air, renang, berendam seperti itu. Ada spanya, ada kayak luluran kayak gitu. Jadi memang penting sekali buat perkembangan anak ya, bayi dan juga anak, dan bisa dibilang terlalu penting. Iya, Penting sekali gitu. Nah, tadi sebenarnya saya penasaran sama Mbak Fiftin. Ini itu ada AMD Cup itu kebidanan ya. Iya. Tapi betul. ini CBTA sama CBATA tuh apa ini? Ini pelatih saya itu setelah kuliah itu mengikuti pelatihan lagi seperti itu. Kemudian kalau yang CBTR itu pelatihan yang baby spa, kalau CBTAR itu pelatihan yang masuk ke terapi, misalnya terapi anak batuk pilek, kemudian bayi kembung, kolik, kemudian nafsu makannya kurang, kemudian diare, belajar jalan, itu macam-macam, itu ada pelatihannya sendiri. Jadi profesi yang mungkin ini masih apa ya? AMD itu kan berarti D3. Iya, Itu seperti D3 kebidanan keperawatan atau fisioterapi itu masih belum bisa ya mungkin untuk baby spa, untuk misalnya membuka baby spa seperti Mbak Fiftin ini, kakak Fiftin. Kalau seperti itu masih, kalau cuma D3 saja itu masih, kalau D3, D4 itu masih kurang. Harus adanya pelatihan ke baby spa-nya lagi, baru bisa buka baby spa, dan harus mengurus surat izin seperti itu nggih. Surat izin untuk dibukanya tempat itu. Itu harus izin, kemudian baru bisa membuka pelang kayak gitu. Pelang gitu, ada pelangnya gitu. Jadi spesialisasi lah hitungannya ya. Iya. Gitu. Sekarang kan berarti kan kalau kebidanan tuh nggak cuma masalah bayi yang sudah lahir kan, bayi yang sebelum lahir juga ada pengusaha, jadi lebih luas lah kalau kebidanan gitu. Iya, mulai dari bayi, hamil, kemudian melahirkan, nifas, dan masih banyak lagi. Tapi saya ke spesialis ke baby spa. Ke baby spa. Sudah ada pelatihan lagi gitu, sekolah lagi lah. Iya, gitu. sekolah lagi seperti itu. Jadi lebih ahli karena yang diurus sih bayi. Iya. Gitu kan. Jadi memang rawan sekali untuk dipegang-pegang gitu kan. Iya. Kalau sudah mengikuti pelatihan itu, bayi kan memiliki anatomi ya Mbak ya. Kalau memiliki anatomi, memiliki arah serat atau arah vaskularisasi otot. Nah, itu harus sesuai dengan arah vaskularisasi ototnya. Kalau memijat itu kalau tidak sesuai dengan arah vaskularisasi ototnya, bisa jadi bayi mengalami cedera ya Kak ya. Pertama Cedera. Kemudian kalau misalnya benar, nanti hormon serotinnya bisa keluar, daya tahan tubuhnya bisa berkembang lebih baik, kemudian hormon adrenalin, seperti itu, nafsu makannya meningkat, ya masih banyak lagi manfaatnya ya. Oke, dan Sobat Asa, ini karena waktunya 1 jam, ini saya potong dulu nggih. Iya. Kak Fiftin, ini bisanya mungkin melalui WhatsApp ya di 0857 0794 1029. Kalau mau tanya-tanya bisa melalui WhatsApp dan atau bisa langsung tanya melalui kolom komentar di Facebook yang tersedia nanti Rin Fauzia bacakan. Iya. Ini ada yang sudah hadir absen nih, Kakak Fiftin. Tadi ada yang tanya juga kayaknya, kelihatan tadi ya. Ini yang pertama adalah Bu Wiwi Idayati dari Tengah Kidul, Paku Kediri Hadiah. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kenal nih dari Kakak Fiftin. Ada Bunda Syakira Agatha, ada Kak Riza Ayu. Iya. Rahayu ya. Rahayu, ini kakak saya ini. Oh gitu. Halo, Selamat assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Riza.
Ada Kak Khalifatul Hasida, apakah baby spa boleh dilakukan ketika baby kurang sehat? Wah, nanti bisa di save ya, ini pertanyaannya. Ada di depan yang tanya. Di depan kita. Iya. Ada Bunda Gumiati Ningsi, assalamualaikum, Selo Kajang hadir Kak. Terima kasih Selo Kajang. Bu Usia Eko, assalamualaikum, selamat sore dari Bunda Eko Kapi Kunjang Kediri nyimak hadir, terima kasih. Bu Usia Eko dijawab waalaikumsalam sama. Ini Bunda Rizal, ayo. Iya. Iya, mungkin bisa dijawab Mbak Zaitun, ada pertanyaan mendadak. Iya, apakah baby spa boleh dilakukan ketika bayi kurang sehat? Nah, ini di saya ini ada, misalnya bayi yang kurang sehat batuk pilek kayak gitu nggih. Apa yang gimana? Yang diare, muntah, kembung, kemudian yang jalannya kayak kurang kayak gitu, itu bisa diterapi. Ada pijatnya beda lagi dengan pijat yang biasa. Pijat biasa. Ya, pijat terapi namanya Kak ya. Kemudian kalau misalnya anak yang jalannya misalnya agak kurang, misalnya 1 tahun lebih masih jalannya masih kurang, itu bisa diterapi menggunakan kolam, menggunakan berenang di kolam. Berenang menggunakan kolam tersebut. Jadi mungkin ada solusi lah. Salah satunya mungkin kan ada fisioterapi, ada juga baby spa sebagai usaha orang tua gitu supaya bayinya cepat jalan gitu. Iya, usaha jalan. Gitu. Nah, ini juga sebuah masalah juga Kak Fiftin. Saya pernah ada kisah teman itu habis spa, babynya spa itu sakit malahan. Oh, sakitnya gimana, Kak? Sakitnya katanya diare gitu. Oh, diare. Apakah memang efek dari spa ada yang seperti itu atau masalah lain sebenarnya cuma karena habis spa jadi dikait-kaitkan? Oh, gitu. Mungkin di tempat spanya itu mungkin bayinya waktu datang itu sehat ya, Kak ya. Kemudian pulang-pulang kok diare. Nah, ini itu sebenarnya pijat itu untuk melancarkan pencernaan. Nah, itu bisa jadi kalau faktor pas pijat itu kan bajunya harus dibuka menggunakan celana dalam atau menggunakan pampers ya Kak ya. Itu bisa jadi kena angin, mungkin pakai AC di ruangannya AC atau ada kipasnya, jadi itu bisa bermasalah. Masalahnya itu bajunya dibuka mungkin jadi diare. Kedinginan, gitu. Dan banyak lagi gitu. Iya, kalau terapi itu misalnya sembelit gitu bisa diterapi. Nah, itu mungkin faktor udara ya Kak ya. Ya bisa jadi seperti itu. Berarti faktor lain bukan karena dipijitnya itu jadi diare gitu. Diare. Insya Allah tidak Kak. Karena itu mungkin apa ya? Kan itu pijat dari luar ya Kak ya. Iya, tetapi itu kan dipijat menggunakan sentuhan tangan yang bagian perut itu kayak terapi. Tapi ya itu mungkin faktor dari luar bukan faktor dari pijatnya. Pijat bayi spa. Jadi jangan takut untuk baby spa gitu kan, karena memang seluruh badan kan memang dipijat ya. Iya, kecuali kalau bayi, kalau kepala tidak. Kalau pijat itu ada tangan, kaki, wajah, kemudian dada, perut, punggung kayak gitu. Manfaatnya beda-beda ya Kak ya. Misalnya kalau wajah itu otot-otot wajah menjadi rileks, kemudian kalau dipijat tangan jadinya saluran-saluran ototnya juga menjadi rileks, dada pernafasannya menjadi lancar, perut pencernaannya jadi juga lancar. Seperti itu Kak. Kaki pun juga sama peredaran darahnya lancar. Dan juga ya itu tadi kalau misalnya anak yang masih kurang jalannya itu bisa, insya Allah bisa diterapi cepat jalan kayak gitu Kak. Namanya mungkin di usia 2 tahun gitu nggak Kak kalau jalan itu? Kalau jalan itu 1 tahun ada yang sudah jalan. Tapi kalau maksimal itu ya 2 tahun itu harus bisa jalan. 2 tahun harus bisa jalan. Sebelum 2 tahun itu ya harus diusahakan orang tuanya terapi kayak gitu. Iya, mungkin 1 tahun gitu sudah kok belum jalan gitu nggak? Iya, belum jalan, 1 tahun belum dijalan harus diusahakan gitu supaya tidak terlambat, dan itu bisa di spa, fisioterapi dengan spa gitu. Iya, ada lagi bayi yang misalnya 4 bulan belum bisa tengkurap, belum bisa mengangkat kepala, itu ada terapinya sendiri sesuai dengan usia perkembangan bayinya. Iya. Nah, ini jadi menambah pertanyaan saya. Iya. Usia minimal untuk
baby spa itu berapa? Kalau baby spa itu dari 0 bulan itu sudah boleh. Sudah boleh. Ada pijat buat bayi prematur itu juga ada. Iya, itu tetapi kalau misalnya 0 bulan itu kan masih belum pupak pusar ya Kak ya. Iya. Itu tidak boleh dipijat di area perut kayak gitu. Selebihnya sama saja, tetapi hanya sentuhan tidak keras kayak di mohon maaf di tempat kayak dukun itu kan beda. Iya. Kalau dukun misalnya kan otodidak, kalau kita itu kan masih ada sekolahnya, jadi mengerti tentang urat-urat bayinya, urat-urat ototnya. Dipelajari anatomi Iya. fisiologinya bayi. Iya, Mm-mm. seperti itu. Iya, jadi ya apakah masih ada? Mungkin masih ada gitu. Tapi kita nggak tahu juga. Masih banyak. Mm-mm. Tetapi kita harus mengasih penyuluhan seperti itu biar orang tuanya paham. Dan sayang anak. Mm-mm. Iya, jadi mungkin perlu disisihkan mungkin uangnya juga nggak setiap bulan juga, ini setiap hari juga, maksudnya berapa Ini waktunya? kalau misalnya bayinya itu bermasalah, ada bayi yang datang ke saya itu bayi kolik. Kolik itu? Kolik itu bayinya nangis kencang, 4 pagi nangis, siang nangis, malaman nangis terus tangannya menggenggam. Nah, itu orang tuanya kan bingung, sudah sampai dibawa ke dukun juga. Ke dukun? Masih rewel. Di orang tuanya kan masih bingung banget ya Kak ya. Terus alhamdulillah datang ke saya, itu dipijat 2 hari sekali selama 1 minggu, itu jadi 3 kali. Alhamdulillah sudah nggak kolik lagi. Iya, itu termasuk pijat terapi. Terapi nangis. Oh, jadi tergantung Kalau misalnya bayinya sehat, diare itu juga 1 minggu bisa 3 kali kayak gitu. Kalau bayi sehat, pijat itu tidak ada batasannya, setiap hari boleh dilakukan. Iya, tetapi kalau misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu tidak apa-apa. Kalau misalnya bayi sehat ya Kak ya, semuanya boleh saja dilakukan, tergantung orang tuanya saja Kak. Oh gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau ada masalah bisa langsung di baby spa, karena memang gang 1 hari nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sambil saya mengasih info ya Kak ya, Oke, tempat boleh. baby spa saya itu di mana? Boleh. Nih yang pengen tahu mungkin Sobat Asa yang berada di wilayah Blitar ataupun lagi main ke Blitar gitu kan. Tempat baby spa saya itu di depan RSUD Mardiwaloyo, di masuk gang perumahan, gang 3 nomor 16, Ar-Rahman Baby Spa. Nah, ini saya namakan Ar-Rahman Baby Spa. Ini kan suami saya namanya Fatkur Rahman ya Kak ya. Iya. Kemudian saya Pak ini Rahman, iya. Namanya Fatkur tapi belakangnya Roman. Kemudian saya sudah memiliki 2 anak Kak. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ya Kak ya. Dia Sudah masih memiliki muda. 2 anak ya Kak ya. Ya, ini 2 anak namanya Muhammad Jun Rahman Al-Fatih, yang satunya Muhammad Adam Rizky Ar-Rahman, semuanya Ar-Rahman. Jadi saya terinspirasi dari itu dinamakan Ar-Rahman gitu kan. Ar-Rahman Baby Spa kayak Nama gitu. keluarga gitu. Iya, nama keluarga saya. Kalau di saya itu Baby Spa itu relatif terjangkau Kak, mulai dari 25 itu cuma message aja. Kalau terapi 30.000, kalau renang 50 sampai 60.000 saja. Wah, ini jarang-jarang sih mau berbagi biaya gitu, info biaya. Iya. Jadi Ya, tidak apa-apa, lebih saya enak. langsung share. Terus ada informasi lagi Kak, kalau misalnya bayi atau anak yang yatim, mohon maaf yatim atau piatu, itu di saya itu bisa gratis ya Kak Oh ya. iya. Iya. Bisa langsung datang ke tempat saya kayak gitu. mungkin ada syaratnya atau Tidak ada. kayak kakak nggak usah kakak atau Membawa kakak kartu. boleh, kakak atau sebagai bukti. sebuah bukti ya Kak ya, atau misalnya dengan omongan saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Iya. itu bisa gratis. Alhamdulillah gitu kan, sambil Iya, membantu juga. sambil membantu. Supaya anak-anak di wilayah Blitar itu insya Allah sehat semua, baik Iya. perkembangannya gitu. Iya. Ini saya mungkin kurang jelas tadi Mbak Yang Christine, bagaimana? masalah biaya. Masalah Iya. biayanya tadi ada beberapa macam terapi dan biayanya berapa saja. Iya, kalau saya itu pijat bayi itu 25.000, Pijat bayi. itu keseluruhan pijat bayi.
Kemudian kalau misalnya terapi ya, terapi itu batuk pilek, kemudian terapi diare, kembung, sulit BAB itu 30.000. Kemudian kalau renang saja 60.000, kalau paket pijat sama renang itu 75.000. Jadi lebih kayak gitu. terjangkau. Lebih terjangkau. Di 60 sama 25 kan kalau digabung 85, lebih terjangkau Iya, banyak, 10.000 lebih iya. hemat gitu. Dan kalau renang pun juga sama gitu, tambah segang 1 hari juga nggak apa-apa. Kalau renang itu ya nggak apa-apa Tapi sih, renang, ya nggak apa-apa. Nanti kalau itu ada yang pertama itu pijat dulu, habis pijat kemudian senam, habis itu renang ya Kak ya. Oh gitu. Jadi Iya. kalau baby spa itu yang 25.000 itu cuma baby spa tanpa senam. Iya, yang 25.000 tanpa senam. Kalau senam itu kan biasanya dibuat untuk pemanasan sebelum renang kayak iya, gitu. gitu. Iya, biar Sudah senamnya. otot-ototnya sudah regang kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Ini Mbak Fiftin sudah berapa lama menekuni usaha di jalan apa tadi? Lupa. Di Jalan Batam. Iya. Aku sudah pernah main ke sana, sering teman kos-kosanku di sana. Temanku kuliah kos di sana banyak. Oh, kapan-kapan main ya Kak ya? Oh iya. Terus sekarang udah lulus semua, udah lulus semua soalnya. Iya. Karena sering lewat jalan Batam itu kan Tabasan ya? Iya, Jalan Tabasan betul. gitu. Itu jalan alternatif Jalan atau alternatif. jalan tikus ya Kak ya. Jalan tikus. Soalnya lebih mudah lah dan lebih cepat kalau lewat situ ya Kak ya. Ya emang rame tapi ya itu kayak jalan Tabasan. Jalan Tabasan gitu. Ya, betul. Itu masuk komplek perumahan apa? Iya, masuk komplek perumahan ya Kak ya. Jadi Iya. sudah berapa lama? Kalau di situ itu saya masih 2 bulan. Yang awalnya itu saya berada di Ponggo di rumah orang tua saya. Kemudian bulan Februari masih barusan ya Kak ya. Barusan, heeh. Kemudian saya pindah ke situ. Nah, ya. Berarti ini harga promo atau harga agak paten, agak lama? Insya Allah Insya Allah. ya segitu Saja. ya. Jadi Itu saja. dan tapi pengalamannya insya Allah sudah banyak pasien juga. Tadi pasien yang tadi nangis terus juga alhamdulillah sudah kolik. Ya. Alhamdulillah ya sudah lumayan ya Kak ya. Itu kalau misalnya pelatihannya tuh sudah sejak kapan? Pelatihannya sudah lama Kak. Sudah lama. Ya. Soalnya saya itu tahun kemarin itu habis melahirkan anak yang kedua ya Jadi Kak ya. terapin ke babynya sendiri. Iya, baby saya sendiri. Di rumah itu anteng Kak. Beda sama anak yang pertama itu antara setiap hari sering disepa, kan dulu juga jarang kan disepa. Jadi pengalaman punya 2 anak nanti kita Pengalaman. Iya. Gitu. Jadi mungkin anak yang pertama itu jarang spa. Iya. Ada banyak sekali perbedaannya Kak antara anak pertama dan kedua. Kalau anak pertama itu saya masih belum paham beneran tentang baby spa itu. Kemudian anak kedua itu saya terapin benar-benar. Alhamdulillah anak saya yang kedua itu tidak rewel itu cuma sebentar, nanti kalau saya spa alhamdulillah sudah anteng. Anak kedua itu masih usia 4 bulan saat ini. Kalau usia anak pertama itu 2 tahun Kak. 2 tahun. Masih kecil-kecil. Gangnya tapi malah enak. Itu laki-laki semua ya. Iya Kak. Lucu-lucu deh kalau punya anak laki-laki gitu. Laki-laki semuanya. Gangnya dikit gitu kan. Jadi ada juga katanya anak anteng itu apakah ada bermasalah atau enggak? Nanti kita tanya-tanya nih Sobat Asa. Dengan tema pentingnya baby spa untuk bayi dan juga untuk anak. Dan tadi kita bahas masalah antengnya babynya Kakak Fiftin ya. Iya. Ini mungkin kita juga penasaran antengnya baby itu normalnya seperti apa? Apakah nangis itu wajar atau memang ada waktunya tersendiri? Mungkin nangis itu nggak boleh keseringan dan lain sebagainya. Fiftin. Kalau anteng itu relatif ya Kak ya. Kalau nangis sih wajar, kalau bayi itu kalau nangis kan normal-normal saja ya Kak ya. Tetapi kalau misalnya nangis rewelnya itu apabila dia itu lapar kan minum ASI, pure ASI. Berarti diminumi ASI. Aku minumin ASI. Kemudian
rewel apabila misalnya pup, itu rewel atau kegerahan. Selain itu, alhamdulillah dia itu tidak rewel misalnya mainan sendiri. Usia sekarang dia usia 4 bulan sudah bisa tengkurap-tengkurap itu. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah antengnya itu wajar kayak gitu. Ya, jadi kalau tidak wajar misalnya ditinggal kalau ibu rumah tangga ya tinggal masak itu tidak bisa minta gendong. Kemudian ditinggal kemana-mana nggak bisa nempel terus sama ibunya ya kak ya. Kemana-mana harus digendong, kemudian nyariin orang-orang, nyariin yang terdekat seperti itu. Kalau itu ditinggal-tinggal alhamdulillah masih aman ya kak ya. Oh ya, contohnya Antang seperti itu. Iya. Kadang-kadang memang ya kalau bayi kan ya, kita apalagi bayi pertama kan kalau nangis sedikit mungkin harus diturutin gitu ya. Diturutin misalnya nyariin ayahnya mau kerja tapi ayahnya akhirnya nggak kerja karena pengen sama ayahnya terus. Itu kan juga masuk ke kategori rewel ya, agak susah untuk ditinggal gitu. Iya. Kemudian bayi rewel itu kalau misalnya itu tidak mau sama sekali ditinggal kak, jadi harus minta gendong terus kayak gitu, itu kategori bisa jadi bayi rewel. Oh itu. Jadi ada. Kemudian nangisnya itu kayak tidak wajar, nangisnya nangis kenceng kayak gitu, padahal sudah diminumin, kemudian pampers sudah diganti, misalnya gerah AC atau kipas sudah dinyalain, itu tetap rewel. Itu dalam kategori bayi rewel yang tidak wajar, gitu. Jadi perlu penanganan kayak spa. Iya, itu berarti misalnya otot bayinya sudah tidak rileks ya kak ya, jadi kaku-kaku kayak gitu. Jadi mungkin nangisnya karena itu, jadi mungkin bisa disepakan di Al-Rahman Baby Spa. Itu lanjut baca komen-komen yang ada di Facebook. Ada Ibu Kembar dari Tanjung Anom Nganjuk, hadir, terima kasih Nganjuk. Ada Abah Iwan Hadiato, waalaikumsalam Bapak cantik. Abah Iwan ini dari Tulang Bawang Lampung. Ini senior semua nih, mungkin udah punya cucu gitu. Iya, assalamualaikum. Mungkin bisa disampaikan ke putra-putrinya. Ada Lek Tino dari Banda, ini Kediri hadir, terima kasih. Ini kakak Riza Ayu. Ini apakah baby spa bisa terapi agar anak usia 3 tahun ke atas yang sudah lepas popok atau pampers tidak ngompol lagi? Nah, ini mungkin kalau BAB mungkin sudah bisa sendiri mungkin, tapi kalau ngompol itu kadang masih banyak ya yang seperti itu. Itu apakah baby spa bisa terapi agar anak 3 tahun ke atas yang sudah lepas popok atau pampers tidak ngompol lagi? Apakah bisa? Nah ini kalau di pijat terapi misalnya tidak hanya cukup 1 kali ya kak ya, ini bisa misalnya 1 minggu 3 kali atau 4 kali, insya Allah masih bisa ya kak ya, kayak gitu. Tetapi harus misalnya dibilangin kayak gitu, kayak gitu. Soalnya anak itu juga macam-macam, kadang dibilangi bisa, kadang tidak, macam-macam bervariasi seperti itu. Jadi kolaborasi antara mungkin orang tua dengan baby spa-nya. Iya, dan tenaga kesehatannya. Jadi terapinya pun juga ada juga. Jadi ya, saling keterkaitan seperti itu ya kak ya. Memang masalah pampers ini susah ya. Kalau zaman dulu nggak ada pampers, kalau zaman kita dulu pakai kain. Zaman kita dulu ngompol ya berceceran. Habis itu ganti. Iya, kalau sekarang kan misalnya bayi-bayi tidak menggunakan pampers, jadinya misal anak bayinya gampang panas, itu ini karena kan apa sih? Itu karena kan misalnya nggak pakai pampers jadi lembab, udaranya lembab, kemudian daerah alas-alasnya kan jadi lembab, bayinya juga baunya kan juga kurang nyaman ya kak ya. Bisa jadi seperti itu, menyebabkan bayi yang kurang sehat, bisa jadi kayak gitu kak. Jadi pampers itu untuk sekarang ini sangat alternatif ya kak ya. Sangat alternatif juga. Iya. Cucian juga makin sedikit. Ya, langsung buang ya soalnya ya. Apakah kalau menurut Mbak Fiftin berarti ada positif dan negatifnya ya? Kalau masalah penggunaan pampers? Iya, kalau negatif positifnya. Menurut saya kalau penggunaan pampers ya banyak positifnya daripada negatifnya. Negatifnya itu kan kalau pampers misalnya itu harus dibuang dengan
aturan yang benar, misalnya tidak boleh dibuang di kali, Iya. kemudian dibuang di tempat sembarangan, harus dibuang ke, misalnya kalau rumahnya tidak ada lahan, dibuang ke TPA kayak gitu, jadinya tidak merusak lingkungan kayak gitu ya Kak ya. Meskipun pampers itu sebenarnya merusak lingkungan, tapi untuk saat ini menjadi kebutuhan pokok untuk ibu-ibu ya. Lagi yang mungkin ibu-ibunya nyambi kerja juga kan, Iya. banyak wanita kalian sekarang ibu-ibu yang bekerja gitu. Iya, bagi ibu yang bekerja, kalau misalnya di rumah saja itu juga bekerja sama saja Kak. Iya. Pekerjaan di rumah itu juga banyak sekali. Jadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja itu sama-sama luar biasanya Kak. Dan mulia juga ibu rumah tangga tuh pekerjaannya lebih Iya. mulia gitu. Iya, di rumah saja juga luar biasa. Jadi tadi jawabannya untuk Bunda Riza itu, jadi bisa diterapi di baby spa, tapi tetap dipantau perkembangannya sama konsultasi sama tenaga kesehatan di baby spa-nya. Ini berita Iya. ya, Bunda Riza? Ini kakak saya Kakak berada di luar Blitar, Oh di gitu, luar. oke. Kalau Iya. pas kesini nanti nyoba baby spa. Iya, pas pulang kampung. Pas pulang kampung gitu, pas lebaran gitu. Iya. Nanti di baby spa sama tante sendiri. Iya. Itu baik, terima kasih, siap, sami-sami, semoga bermanfaat buat Bunda Riza, Kak Ayu. Dan mungkin bagi sobat Asa yang mendengarkan, baru saja mendengarkan gitu kan, bisa di follow Facebook kita gitu, boleh diikuti juga acara kita yang selalu full, insya Allah setiap hari ada acaranya, macam-macam dari pengajian, anak muda, dangdut, dan lain sebagainya gitu. Dulu saya sering banget mengikuti sama Alhamdulillah. Kak Ipe, Kak Ros, sama Kak Lin. Kak Lin. Ya, kok Kalau sama saya lupa. Kok lupa sih? Tiba-tiba lupa Tiba-tiba, ingatan. Padahal saya sering sekali nonton Radio Asa ini ya. Tapi itu alhamdulillah suatu kebanggaan saya bisa diundang ke sini. Alhamdulillah, kita juga senang sekali mendapatkan ilmu. Ini alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Gitu. Kalau favoritnya apa? Apa namanya, Kak 15 acaranya di sini? Semuanya favorit. Semuanya favorit. Pokoknya ada waktu luang saya selalu mendengarkan. Alhamdulillah. Tapi kalau kadang biasanya kalau saya repot ya tidak mendengarkan. Iya, saya Dulu babynya sering iya baby saya 2. Kalau misalnya tidak repot saya lihat-lihat kayak gitu. Oke. Semuanya saya suka kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ada kesempatan lagi buat komen-komen gitu di sela-sela kesibukannya. Iya. Buat apa namanya, salam-salam nanti, komen-komen, request lagu juga boleh. Ya, dan tadi kesimpulannya tadi yang pertama kita sudah tahu macam-macamnya, apa namanya, bentuk baby spa tuh ngapain aja, ya. Lalu buat sakit-sakit tertentu juga bisa. Ya terapi. Tapi buat bayi sehat juga bisa, dan itu penting juga untuk tumbuh kembangnya baby dan juga anak-anak. Iya. Sampai usia 10 tahun ya tadi. Iya sampai usia 10 tahun. 0 bulan sampai 10 tahun. 0 bulan sampai 10 tahun. Lalu tadi apa lagi ya? Masalahnya juga kita sudah dijelaskan. Tadi ada pertanyaan apakah bayi yang tidak sehat itu bisa diterapi karena ada apa namanya? Terapi khusus juga, Iya, jadi terapi bisa. khusus macam-macam kayak gitu Kak. Jadi juga bisa bikin anteng. Lalu apa lagi ya Kak ya? Dan banyak lagi sih, nanti bisa diputar ulang lagi di YouTube-nya Radio Asa FM. Iya. Sambung Selasa Asa Indonesia. Mungkin Kak 15 ada closing statement sebelum kita tutup, karena ini sudah menuju ke jam 4 sore. Oh ya, buat bunda-bunda jangan lupa untuk anaknya di baby spa agar merasa nyaman, rileks, kemudian tenang, nafsu makan meningkat, dan pastinya anaknya tidak rewel. Bisa mampir ke tempat saya, Baby Spa Ar-Rahman, di Jalan Batam, Gang 3 nomor 16, depan Rumah Sakit Mardiwalaya, Kota Blitar. Terima kasih. Bukanya, Dan untuk bukanya bukanya mulai jam 8 sampai jam 7 malam Kak. jam 8 sampai jam 7 malam setiap hari. Setiap hari stay di situ saya Kak. Iya. Dan untuk radio FM, Asa FM, semoga maju terus, lancar,
Amin, dan terima sukses kasih. selalu. Amin, terima kasih. Dan Dan kalau misalnya sama tanya lagi, Ya. kalau misalnya mau janjian bisa ada IG, sosial media atau oh ya ada. Bisa Kalau di-follow. misalnya IG saya Ar-Rahman Baby Spa, Ar-Rahman _ Baby Spa. Kemudian kalau misalnya di WA 085 710 324 980 kayak gitu. Kalau Facebooknya 15 Dewi Nur Aini. Dewi Nur Aini, Iya. baik, nanti bisa. Panggilan rumah bisa nggak? Sementara belum. Bisa, tapi untuk saat ini masih belum. Cuma kalau ada waktu luang saja saya bisa home care. Enggak gitu, enggak Iya. bisa di wilayah sekitar Di Jalan wilayah Batam. iya Kota Blitar, ataupun biasanya kalau saya ke Ponggo bisa ke Ponggo. Ke Ponggo, Kabupaten Iya, Blitar, Kabupaten Blitar. Tuh, Seperti itu. nanti bisa calling WA ataupun IG atau Facebook, nanti bisa semuanya. Iya. Ya, semoga lancar usahanya. Mbak Fitin. Amin. Makin banyak pasiennya, pasien sehatnya semoga makin banyak. Amin. Jadi nggak perlu ada yang sakit-sakit ya. Iya. Baby sehat semuanya. Dan salam buat keluarga di rumah. Sehat selalu. Iya, terima kasih Kak. Iya, semoga nanti ada tema-tema yang lain tentang baby spa. Nanti Kak Fitin bisa kesini lagi. Ya, siap. Amin. Jika ada. Terima kasih Kak Lin juga, semoga selalu diberikan kesehatan buat Kak Lin dan sekeluarga Radio Asa FM. Ya, terima kasih doanya Kak Fitin. Dan Sobat Asa, karena sudah jam 4 waktunya untuk Lin Fauza pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti Bincang Sehat selama 1 jam tadi, dan selalu ada Bincang Sehat setiap hari Selasa jam 3 sampai jam 4 sore. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.